Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan ada seorang putri yang tubuhnya bisa memancarkan cahaya hijau yang sangat indah? Cahaya itu begitu terang hingga bisa mencapai langit. Hari ini, aku Giovanna akan mengajak kalian terbang ke masa lalu, ke sebuah kerajaan megah di Tanah Delhi, Sumatera Utara. Ada rahasia besar di balik cahaya itu, sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan naga raksasa yang menjaga sang putri. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita mulai petualangan kita sekarang juga, karena kisah ini benar-benar ajaib. Selamat datang di kanal kita. Aku Giovanna, dan hari ini kita akan masuk ke dalam dunia legenda Nusantara yang penuh keajaiban. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas kisah Putri Hijau yang sangat terkenal itu. Kalian akan melihat bagaimana keberanian seorang adik dan kakak diuji oleh keadaan. Jangan berkedip ya, karena setiap detik cerita ini penuh dengan kejutan seru yang pastinya belum pernah kalian dengar sebelumnya. Yuk, siapkan posisi duduk yang nyaman dan kita masuk ke inti ceritanya. Dahulu kala, di kerajaan Delhi tua, hiduplah seorang putri cantik jelita yang bernama Putri Hijau. Ia tidak sendirian, ia memiliki dua orang saudara laki-laki, yaitu Mambang Yazid dan Mambang Khayali. Mereka bertiga hidup rukun dan saling menyayangi di dalam istana yang damai. Namun, ada satu hal yang membuat Putri Hijau sangat istimewa dan berbeda dari gadis-gadis lainnya. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang bersinar terang, terutama saat malam hari atau ketika bulan purnama tiba. Cahaya ini adalah anugerah, sekaligus awal dari tantangan besar yang akan mereka hadapi. Cahaya hijau dari tubuh sang putri itu begitu kuat sehingga sinarnya terpancar jauh melintasi selat dan lautan. Di seberang sana, di kerajaan Aceh, sang sultan sedang duduk di singgasananya ketika ia melihat cahaya hijau misterius di langit. Ia merasa heran dan sangat penasaran. Cahaya apakah itu? Sultan kemudian memanggil penasihatnya untuk mencari tahu asal-muasal cahaya tersebut. Setelah diselidiki, tahulah sang sultan bahwa cahaya itu berasal dari tubuh seorang putri cantik di kerajaan Delhi tua. Seketika itu juga, muncul keinginan kuat di hati sultan untuk meminang sang putri. Tanpa membuang waktu, Sultan Aceh mengirimkan utusan yang membawa banyak hadiah mewah ke kerajaan Delhi tua. Para utusan itu membawa emas, permata, dan kain sutra yang sangat indah sebagai tanda niat baik sultan untuk melamar Putri Hijau. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh kedua saudara sang putri. Namun, ketika pesan lamaran itu disampaikan, Putri Hijau merasa ragu dan tidak ingin meninggalkan saudara-saudaranya. Dengan nada yang sangat sopan namun tegas, Putri Hijau menolak lamaran tersebut karena ia merasa belum siap untuk menikah dan ingin tetap menjaga kerajaannya. Kembalinya para utusan dengan penolakan tersebut membuat Sultan Aceh merasa sangat terhina dan marah besar. Ia menganggap penolakan itu sebagai sebuah tantangan perang. Sultan segera memerintahkan seluruh panglimanya untuk menyiapkan ribuan tentara dan kapal perang yang besar. Jika dia tidak bisa kudapatkan dengan cara baik-baik, maka aku akan menjemputnya dengan kekuatan senjata, seru sang sultan. Kabar tentang rencana penyerangan ini pun segera sampai ke telinga Mambang Yazid di Delhi tua. Kerajaan Delhi yang damai kini harus bersiap menghadapi badai peperangan yang sangat dahsyat. Mambang Yazid, sebagai kakak tertua, tahu bahwa mereka tidak bisa menang hanya dengan tentara biasa, karena pasukan Aceh sangatlah kuat. Ia pun berdoa dan memohon kekuatan supranatural untuk melindungi adik tercintanya. Keajaiban pun terjadi. Mambang Khayali, sang adik bungsu, tiba-tiba bertransformasi menjadi sebuah meriam raksasa yang sangat kuat untuk mempertahankan benteng istana. Sementara itu, Mambang Yazid sendiri bersiap berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan jika keadaan mendesak. Rakyat Delhi bersatu. Mereka membangun benteng pertahanan dari bambu-bambu runcing yang sangat kuat di sekeliling istana. Pasukan Aceh akhirnya tiba dan mengepung benteng Delhi tua. Pertempuran sengit pun meletus. Suara dentuman meriam Mambang Khayali menggelegar ke seluruh penjuru, menghancurkan kapal-kapal musuh yang mendekat. Setiap kali meriam itu menembak, pasukan Aceh terpental jauh. Namun, pasukan Sultan Aceh tidak menyerah begitu saja. Mereka sangat licik dan cerdik.
Sultan memerintahkan prajuritnya untuk menembakkan koin emas ke arah benteng bambu runcing milik Delhi. Ternyata itu adalah siasat untuk membuat rakyat Delhi yang rakus, mulai membongkar benteng mereka sendiri demi mengambil koin emas tersebut. Siasat Sultan Aceh ternyata berhasil. Rakyat Delhi yang tergoda oleh koin emas mulai menebang dan mencabuti bambu-bambu runcing yang menjadi pertahanan utama mereka. Tanpa mereka sadari, mereka telah membuka jalan bagi musuh. Akibatnya, benteng pertahanan itu pun runtuh. Pasukan Aceh segera merangsek masuk ke dalam area istana. Meriam Mambang Hayali terus menembak tanpa henti, hingga suhu meriam itu menjadi sangat panas. Karena dipaksakan terus menembak, akhirnya meriam raksasa itu meledak dan terbelah menjadi dua bagian. Sebagian terlempar jauh ke daerah Karo dan sebagian lagi tetap berada di Delhi. Melihat saudaranya hancur dan pertahanan runtuh, Putri Hijau merasa sangat sedih dan ketakutan. Mambang Yazid segera menghampiri adiknya dan memberikan pesan terakhir sebelum ia sendiri berubah wujud. "Adikku, janganlah bersedih. Jika kau ditangkap dan dibawa ke Aceh, mintalah Sultan untuk memasukkanmu ke dalam sebuah peti kaca. Dan saat berada di laut, mintalah agar Sultan membuang beras serta telur ke air. Itu adalah cara untuk memanggilku," bisik Mambang Yazid. Sesaat kemudian, Mambang Yazid menghilang dan konon katanya ia berubah menjadi seekor naga raksasa yang masuk ke dalam sungai. Akhirnya, Istana Delhi Tua jatuh ke tangan pasukan Aceh. Putri Hijau yang malang pun ditangkap oleh para prajurit Sultan. Meskipun ia sedih, ia tetap mengingat pesan kakaknya. Ketika Sultan Aceh mendekatinya untuk membawanya pergi, Putri Hijau dengan tenang mengajukan syarat. Ia bersedia ikut ke Aceh, asalkan ia ditempatkan di dalam sebuah peti kaca yang indah selama perjalanan di atas kapal. Sultan yang sudah sangat terpesona dengan kecantikannya, tanpa ragu menyetujui permintaan itu. Ia segera memerintahkan pengrajin terbaik untuk membuatkan peti kaca yang paling megah untuk sang putri. Perjalanan menuju Aceh dimulai dengan iring-iringan kapal yang sangat besar. Putri Hijau berada di dalam peti kacanya, menatap lautan dengan perasaan campur aduk. Ia menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencana kakaknya. Ketika kapal sampai di perairan dekat Tanjung Jambu Air, Putri Hijau meminta kepada Sultan agar diadakan upacara persembahan. Ia meminta agar ribuan telur dan bertonton beras dibuang ke laut sebagai bentuk penghormatan. Sultan yang ingin menyenangkan hati calon istrinya itu segera memerintahkan seluruh prajurit untuk melakukan apa yang diminta oleh Putri Hijau. Begitu beras dan telur menyentuh permukaan air laut, tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap gulita. Angin kencang mulai bertiup dan ombak besar menghantam kapal-kapal pasukan Aceh. Dari kedalaman laut yang gelap, muncul sebuah pusaran air yang sangat besar. Tiba-tiba, sesosok makhluk raksasa muncul ke permukaan. Itu adalah seekor naga hijau raksasa yang sangat menakutkan dengan mata yang menyala merah. Pasukan Sultan Aceh ketakutan luar biasa. Mereka berteriak-teriak melihat makhluk yang muncul dari dasar samudra itu. Naga itu adalah penjelmaan dari Mambang Yazid, kakak sang putri. Naga raksasa itu mengamuk. Dengan ekornya yang panjang dan kuat, ia menghancurkan kapal-kapal perang Sultan Aceh satu persatu. Para prajurit berjatuhan ke laut dan berusaha menyelamatkan diri. Naga itu kemudian mendekati kapal utama, tempat Putri Hijau berada. Dengan sangat hati-hati namun cepat, naga tersebut menyambar peti kaca yang berisi Putri Hijau menggunakan mulutnya yang besar. Sultan Aceh hanya bisa terpaku melihat kejadian itu. Ia tidak berdaya melawan kekuatan sang naga. Dalam sekejap, naga itu membawa Putri Hijau menyelam kembali ke dalam lautan yang dalam dan menghilang dari pandangan. Nah, teman-teman, konon katanya naga itu membawa Putri Hijau ke sebuah istana bawah laut yang sangat indah di dasar Selat Malaka. Di sanalah mereka hidup abadi dan damai, jauh dari peperangan dan keserakahan manusia.
Masyarakat sekitar percaya bahwa hingga saat ini putri hijau masih ada dan menjaga perairan tersebut. Kisah ini menjadi sangat melegenda di Sumatera Utara karena mengandung banyak pesan moral tentang kasih sayang antar saudara yang tak terbatas oleh wujud fisik. Benar-benar akhir yang sangat ajaib ya teman-teman. Tapi tunggu dulu, petualangan Jovana belum selesai. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi dengan potongan meriam yang meledak tadi. Seperti yang aku ceritakan sebelumnya, meriam Mambang Hayali pecah menjadi dua. Satu bagian yang cukup besar terlempar hingga ke dataran tinggi Karo. Bagian itu kini dikenal sebagai meriam puntung. Masyarakat di sana sangat menghormati potongan meriam ini karena dianggap memiliki nilai sejarah dan kekuatan magis. Bagian yang lain tetap berada di area Deli Tua menjadi bukti bisu dari perjuangan hebat melawan penjajahan dan keserakahan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dampak dari kisah legenda ini di tanah Sumatera. Kisah Putri Hijau bukan hanya sekedar dongeng sebelum tidur loh. Cerita ini sering sekali dipentaskan dalam bentuk tarian dan drama tradisional di Sumatera Utara. Melalui tarian itu, kita bisa melihat betapa anggunnya Putri Hijau dan betapa gagahnya saudara-saudaranya. Para penari biasanya mengenakan kostum berwarna hijau yang gemerlap untuk menirukan cahaya yang terpancar dari tubuh sang putri. Musik tradisional Melayu yang mendayu-dayu mengiringi setiap gerakan, membuat siapapun yang menontonnya merasa seolah-olah ditarik kembali ke masa kejayaan kerajaan Deli Tua. Jovana sangat suka bagian di mana Mambang Hayali berubah menjadi meriam. Itu melambangkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Bayangkan, demi melindungi saudara perempuannya, ia rela mengubah dirinya menjadi benda mati yang menanggung panasnya api peperangan. Ini mengajarkan kita bahwa persaudaraan itu sangat kuat. Kakak dan adik harus saling melindungi dalam keadaan apapun. Apakah kalian juga sering membantu kakak atau adik kalian di rumah? Kalau iya, berarti kalian sudah memiliki semangat seperti Mambang Hayali dan Mambang Yazid. Selain itu, kita juga bisa belajar dari kesalahan Sultan Aceh. Meskipun ia seorang pemimpin yang hebat, rasa ingin memiliki sesuatu secara paksa justru membawa kehancuran bagi banyak orang. Cinta dan keinginan tidak boleh dipaksakan dengan kekerasan, karena hal itu hanya akan berujung pada penyesalan. Sultan Aceh akhirnya kehilangan segalanya. Ribuan prajuritnya gugur, kapal-kapalnya hancur, dan ia tetap tidak bisa mendapatkan Putri Hijau. Jadi, ingat ya teman-teman, selalu gunakan cara yang baik jika kita menginginkan sesuatu. Di Sumatera Utara, tepatnya di Deli Tua, sisa-sisa benteng bambu yang legendaris itu dipercaya masih ada sisa-sisanya dalam bentuk situs sejarah. Banyak arkeolog dan peneliti datang ke sana untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebenaran kisah ini. Meskipun sudah ratusan tahun berlalu, nama Putri Hijau tetap harum dan dikenal luas. Bahkan, ada beberapa tempat di Medan yang dinamai berdasarkan legenda ini. Ini membuktikan bahwa cerita rakyat memiliki kekuatan untuk bertahan melintasi zaman dan menjadi identitas sebuah daerah. Apakah kalian tahu, beberapa orang tua di Sumatera Utara sering menceritakan bahwa cahaya hijau itu terkadang masih muncul di langit malam yang gelap saat suasana sedang sangat tenang. Mereka bilang itu adalah tanda bahwa Putri Hijau sedang merindukan daratan. Tentu saja, ini adalah bagian dari bumbu cerita yang membuatnya semakin menarik. Tapi bukankah itu sangat keren? Membayangkan seorang putri yang bercahaya tinggal di bawah laut dan sesekali menyapa kita melalui cahaya di langit. Imajinasi seperti inilah yang membuat dunia kita jadi lebih berwarna. Kembali ke Jovana, aku merasa sangat bangga bisa menceritakan kisah ini kepada kalian. Indonesia itu kaya sekali dengan cerita-cerita hebat seperti ini. Setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, punya legenda yang tak kalah seru. Putri Hijau hanyalah salah satunya. Dengan mendengarkan cerita-cerita ini, kita jadi lebih mengenal budaya dan sejarah bangsa kita sendiri. Oh iya, selain Putri Hijau, apa ada legenda lain yang ingin kalian dengar dariku? Tulis di kolom komentar ya, Jovana akan senang sekali membacanya nanti. Mari kita bayangkan sejenak kehidupan di dalam istana bawah laut itu. Mungkin di sana tidak ada peperangan, hanya ada nyanyian ikan-ikan dan tarian terumbu karang. Putri Hijau pasti merasa bahagia karena ia tidak lagi dikejar-kejar oleh orang yang ingin memaksa nyanyi. Kebebasan adalah hal yang paling berharga, bukan?
Dan Mambang Yazid yang kini berwujud naga, pasti menjadi penjaga yang sangat setia. Tidak akan ada satupun kapal jahat yang berani mengganggu ketenangan mereka di bawah sana. Ini adalah akhir yang damai bagi mereka yang berhati tulus. Oh iya, ada satu fakta menarik lagi. Meriam puntung yang ada di Medan seringkali diberi kain kuning sebagai tanda penghormatan. Masyarakat percaya bahwa meriam itu bukan sekedar benda logam, melainkan memiliki jiwa. Ada juga mitos yang mengatakan jika kita meletakkan telinga di dekat meriam itu, kita masih bisa mendengar suara rintihan pelan, seolah-olah ia masih merasakan panasnya perang di masa lalu. Percaya atau tidak, hal ini membuat tempat tersebut selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan yang ingin merasakan langsung suasana mistis dan sejarahnya. Giovanna jadi teringat, saat pertama kali mendengar cerita ini, aku sempat takut dengan bagian naganya. Tapi setelah dipikir-pikir, naga itu sebenarnya sangat baik, karena ia hanya ingin menyelamatkan adiknya. Tidak semua naga dalam cerita itu jahat loh. Naga dalam legenda Nusantara seringkali digambarkan sebagai pelindung atau simbol kekuatan alam yang suci. Sama seperti Mambang Yazid, ia adalah pahlawan dalam wujud naga. Jadi, jangan langsung takut ya kalau melihat gambar naga di buku cerita. Mungkin saja dia adalah naga pelindung seperti di kisah kita ini. Sekarang, coba teman-teman bayangkan jika kalian menjadi putri hijau. Apa yang akan kalian lakukan jika tubuh kalian bisa bercahaya? Mungkin kalian tidak perlu lampu lagi saat belajar di malam hari ya. Pasti seru sekali. Tapi kita juga harus ingat bahwa keistimewaan itu seringkali mendatangkan tantangan, seperti yang dialami putri hijau. Ia harus kuat dan cerdas menghadapi keinginan orang lain. Itulah mengapa memiliki keluarga dan teman yang mendukung kita sangatlah penting, karena mereka akan selalu ada di saat kita menghadapi masalah sulit. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap tipu daya. Ingat kan bagaimana rakyat Delhi tertipu oleh koin emas yang ditembakkan musuh? Itu adalah pelajaran penting agar kita tidak mudah tergiur oleh harta benda yang terlihat menguntungkan, namun sebenarnya bisa mencelakakan kita atau orang lain. Kejujuran dan keteduhan hati adalah benteng yang lebih kuat daripada bambu manapun. Jika rakyat Delhi saat itu tetap bersatu dan tidak mengambil koin emas itu, mungkin sejarahnya akan sedikit berbeda. Tapi, itulah gunanya sebuah legenda, untuk memberi kita pelajaran hidup. Tak terasa kita sudah di penghujung cerita. Legenda Putri Hijau akan selalu hidup di hati masyarakat Sumatera dan juga di hati kita semua. Kisah yang penuh dengan keajaiban, warna-warni budaya, dan emosi yang mendalam. Aku sangat senang bisa berbagi cerita ini dengan kalian semua hari ini. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tapi juga menambah wawasan kalian tentang betapa luar biasanya warisan budaya Indonesia. Giovanna bangga jadi anak Indonesia, dan aku harap kalian juga merasakan hal yang sama. Sebelum Giovanna pamit, ada satu pertanyaan untuk kalian. Jika kalian bisa memilih kekuatan super dari cerita tadi, kalian ingin menjadi apa ya? Apakah ingin bercahaya seperti Putri Hijau, menjadi kuat seperti Meriam Mambang Hayali, atau bisa berubah jadi naga hebat seperti Mambang Yazid? Jawaban kalian pasti keren-keren ya? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Aku akan baca satu persatu dan kita bisa berdiskusi di sana. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukungan kalian sangat berarti untuk aku. Oke teman-teman, sekian dulu petualangan kita bersama Putri Hijau. Seru sekali kan? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman atau keluarga kalian, supaya makin banyak orang yang tahu tentang legenda hebat dari Nusantara ini. Tetaplah menjadi anak yang kreatif, berani, dan cinta budaya sendiri. Aku, Giovanna, pamit dulu ya. Sampai jumpa di video dongeng berikutnya yang pastinya tidak kalah ajaib dan seru. Dadah semuanya, selamat berpetualang dalam mimpi indah kalian.